balik lagi di Pagi-Pagi Pasti. Happy! Oke, bukan Pagi-Pagi Pasti happy kalau yang tidak bisa menghadirkan untuk yang namanya tabayun atau klarifikasi. Karena kita benar-benar berimbang ya kan. Sekarang kita sudah menghubungi BRB Kumalasari. Oke, tadi sudah dihubungin dan Oh ini sudah tersambung. ini mencoba ya, lagi Pi. dihubungin lagi. Tadi dia udah mau tapi. Oh tadi udah mau. Oh sekarang lagi coba ditelepon lagi. Mudah-mudahan Mbak Ribi angkat teleponnya ya, jadi kita bisa Ya. mendapatkan dari kedua belah pihak seperti apa ceritanya. Bisa Benar. selesai gitu Betul. Karena kan. bisa jadi Bagus ini cuma ngaku-ngaku ya nggak? Masih terus coba dihubungin. Ayo dong Mbak Barbie, cerita sedikit. Oke, sekarang Kimberly. Kamu ini kenapa lo Dana? Ah, kenapa lo? Kursinya jauhan. Kimberly, lo yang memaksa Bagus untuk datang ke sini. Jangan-jangan lo yang pengen cari popularitas karena lo sebagai DJ biar naik daun. Kalau mau dibilang pansos sih enggak ya, ngapain juga aku pansos sama dia. Dan profesi juga beda, dia kan ya bisa dibilang artis, Ah, aku tapi kan lo jadi DJ. ngetop abis ini. Ya tapi aku nggak pansos sama dia, aku kan DJ, aku sibuk sama profesi aku, rutinitas aku setiap hari, ngapain juga aku Kamu pansos sama DJ-nya dia. di mana? Di Pekalongan? Oh enggak, DJ-nya kan event kan, per event, jadi event ke kota-kota. Keliling-keliling. pindah-pindah. Tinggalnya Ya, di mana kamu? Di daerah di kota mana tinggalnya? Oh tinggalnya di Jakarta. Kalau Bagus? Kalongan. Pekalongan. Tuh pacarannya gimana nih Pekalongan sama Jakarta? LDR. Hah? Oh, LDR. 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 Tapi- Singkatannya? LDR? Tapi sebenarnya ya, kalau ngomongin soal tadi kan katanya kamu mau klarifikasi gitu kan, pengen dapat klarifikasi dari pihak Barbie-nya juga. Keuntungannya kalau buat Kimberly itu apa sih? Karena kan kalau menurut aku nih ya, dengan kamu seperti ini orang-orang malah jadi tahu, oh dia pacaran sama bekasnya Barbie Kumalasari gitu. Keuntungannya apa sih sebenarnya? Untuk apa gitu? Keuntungannya buat aku ya pasti kan karena hubungan aku sama dia, aku hubungan sama dia pacaran. Kalau emang bener atau mereka masih ada rasa atau gimana, masih suka kontek-kontekan, ya mungkin aku bisa mundur. Ngapain juga aku berhubungan sama orang yang masih ada rasa sama mantan. Tapi yakin BRB Kumalasari masih nelfonin kamu? Enggak kamu yang ngaku-ngaku doang? Terakhir tak blokir itu. Oh tak blokir, namamu diblokir? Tak blokir nomor. Kenapa diblokir? Kenapa coba lihat? Oh ada nih buktinya nih. Ditunjukin loh. Superman loh ininya loh. Tak blokir. Oh namanya Bagus Saputro. Jadi dia sering nelpon-nelpon sampai udah diblokir pun dia tetap beli nomor baru, telepon lagi gitu. Nomornya ada 3. Nomornya ada 3. Ini kan 1, 2, 3. Mana yang ini nomornya yang tuh ulang. Oh, Saya buka oke. blokirnya nih. Yang satu lagi ini. Ini aja. Cuma kan gak tas save. Yang ini, saya buka lagi blokirnya ya. Dibuka Biar bisa telepon kamu blokirnya. sekarang. Tapi sebenarnya Coba dibuka ya, nanti kalau misalnya memang benar. Kamu buka. siapa tahu bisa ditelepon Saat kan dibuka. ya. Tapi sebenarnya nih Kimberly dulu deh sambil kita nunggu ya. Kalau dikasih kesempatan gitu untuk ketemu face to face langsung sama Barbie Kumalasari, orang yang sempat kamu cemburuin, ada nggak yang pengen kamu sampein ke dia? Enggak sih, aku mau minta klarifikasi aja sama Apa dia. masih telepon dia gitu? Nah, kenapa masih menghubungi pacar aku? Bukannya Oke, dia udah oke. menikah. Bukannya gitu udah kan? menikah. Tapi siapa tahu kan tadi silaturahmi tetap bisa terjalin ya kan? Wow, silaturahmi gak gitu-gitu Oke, amat ya sekarang gini sampai aja. kebuka-kebuka. Bagus, terakhir kamu mau ngomong apa sama Barbie Kumalasari? Kalau emang bener kamu pernah menikah. Mau ngomong apa? Gunanya kamu datang ke sini apa gitu? Kalau aku kesini pengen klarifikasi aja. Pengen jelasin aja. Iya, iya, iya. iya. Bahasa Indonesia aja ya. Verifikasi, Apa? Bahasa verifikasi. Indonesia aja ya. Ya enggak, tadi juga bahasa Indonesia. Pengen apa tadi? Pengen jelasin aja. Ya. Pengen jelasin kalau aku udah ada Kimberly. Jadi Ya. tolong jangan ganggu. Jangan ganggu. Gitu. Jadi kamu menurut kamu BRB masih ganggu-ganggu gitu? Woy tak blok. Siapa tahu dia nelfon kamu bukan mau ganggu kamu, mau nagih utang siapa tahu. Gak ada. Gak ada utang sama BRB tapi? Gak ada. Gak ada ya, ya oke. Silakan ngomong jangan ganggu-ganggu. Jangan ganggu aja itu aja. Dia punya kehidupan sendiri, aku punya kehidupan sendiri.
Siap kalau suatu saat Barbie saya temukan sama kamu. Siap. Tadi sebenarnya Barbie udah bisa ditelepon, cuman tiba-tiba nggak bisa ditelepon ya. Oke. Besok mungkin mau datang ke sini ya. Karena bukannya berarti kamu cerita kita percaya 100% juga. Iya. Karena kan kita harus bisa dengar dari dua belah Betul, pihak. dari dua belah pihak Benar. supaya nggak ada simpang siur. Inilah ya. acara yang benar. Kita Iya. dengar, kita nggak juga bilang langsung percaya. Ya. Iya dan Oke. kita memang harus dengarkan dari dua belah pihak ya Benar. Pi ya gitu. Iya. Kita masih belum Jadi tahu saya belum menganggap klarifikasinya. itu adalah fakta, belum menganggap ya. Belum. Intinya semoga kalian gak cemburu-cemburuan lagi, saling percaya aja Amin. kan LDR juga Amin. pacarannya jarak Amin, jauh ya. ya. Amin. Dan pemirsa, setelah ini ada petugas pemadam kebakaran yang lagi viral, yang katanya ditimpukin waktu kemarin lagi berusaha untuk memadamkan api. Kita lihat video ya, cekidot. Profesi sebagian YouTuber kini sangat dilirik oleh banyak orang, termasuk pria yang berprofesi sebagai damkar ini. Ia adalah Fikri Naufal. Namun, menjadi seorang YouTuber membutuhkan konten yang menarik agar banyak yang melihat channelnya. Bukan hal mudah tentunya mencari sebuah konten yang menarik perhatian banyak orang. Fikri sesuai profesinya berinisiatif untuk menjadikan aksi heroik memadamkan api kebakaran sebagai kontennya. Namun tak disangka-sangka, justru ia mendapat respon masyarakat yang merasa kecewa. Bahkan memaki petugas karena kedatangan petugas kebakaran yang dirasa lambat. Sontak videonya pun menjadi viral di media sosial. Bagaimanakah klarifikasi Fikri Naufal mengenai konten YouTube-nya yang mendapat cibiran pedas? Sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ini ada Mas Dendi dengan juga Mas Fikri ya. Fikri. Oke. Jadi waktu itu sempat mau memadamkan api di mana waktu itu sampai terjadi video tersebut? Itu di Jalan Manggar daerah Koja, Kecamatan Daerah Koja ya. Jakarta Oke, Utara. kita lihat artikelnya dulu. Petugas damkar yang viral dimaki ternyata vlogger. Begini kisahnya. Oke. Itu gimana sih ceritanya? Emang telat datang apa gimana tuh? Siapa yang mau ngomong nih? Jadi pada saat itu yang datang pertama itu unit terdekat pos terdekat yang dekat dengan lokasi terbakarnya gitu kan. Terus kita ini dari Sudin meluncur untuk bantuan, Sudin tuh berapa jaraknya dari lokasi? lumayan jauh sih, Lumayan jauh. lumayan jauh. Oke. Kita itu banyak yang diluncurin ya kan. Pada saat itu kita tiba di belakang rumah yang terbakar itu. Nah di situ juga kita mengalami kesulitan karena sempitnya akses untuk masuk ya. Jadi yang dari pos terdekat itu dia berada di depan rumah yang terbakar. Ya. Nah, jadi pas itu kita yang dari belakang itu yang tim dari Sudin kita melakukan pemadaman dari atap rumah. Dari atap rumah, Dari jadi atap dari rumah. rumah Dari lain belakang ya. rumah Iya, itu ya. iya. Hmm. Oke, ada video kalian yang viral nih waktu kalian ditimpukin warga nih. Kita lihat, cekidot. Oh ini yang video yang didorong, bukan yang ditimpukin ya? Oh yang ditimpukin beda lagi waktu itu? Oh itu di daerah ya, bukan kalian ya? Oh ini beda lagi ya, bukan yang ditimpukin ya? Ini yang didorong ya? Bang, ini ada satu lagi masuk. Ini yang mana yang masuk lagi? Nggak ada air? Iya nggak ada airnya. Oh belum. Oh ini malah dimarahin ya sama warga. Pi, Itu jadi ada provokatornya kelihatannya ya? Iya. Oke. iya ini aku ngelihatnya tadi masa sampai maksa-maksa masuk, sampai ngomong kata-kata yang nggak bagus kayak gitu. Dipaksa masuk terus katanya takut mati. Kan nggak boleh kayak gitu ya Pi harusnya ya Pi. Emang ya. sebetulnya gimana sih kejadiannya waktu itu Pak? Waktu itu nggak masuk tuh kenapa? Emang lagi ngapain? Jadi lagi itu kan tangki air yang ada di tangki itu menipis ya kan. Iya. Jadi kita sempat beberapa saat berhenti untuk memancarkan air. Nah pas itulah kericuan itu dimulai di situ. Akhirnya Airnya udah ini lagi, udah ada lagi. Ya udah pas padam juga warganya udah nggak ada di situ, udah sepi gitu. oh pas pada warganya sepi. Udah sepi gitu. Karena
kita juga kesulitan menurut teman saya itu yang di sumber air banyak sampah dan lumpur. Jadi kita susah untuk melakukan penyedotan gitu. Ya Oke. itulah kan. Alasannya sebenarnya Iya kan? banyak ya. Banyak, kesulitannya itu Betul. lebih dari apa yang kita lihat gitu. Tapi kan Karena nggak kalau tahu. kita lihat ya masyarakat Iya. itu kan beda-beda ya Pi ya. Iya. Ada yang pasti responnya bagus, ada yang menghargai, ada yang kurang menghargai seperti yang di video tadi. Kalau selama pekerjaannya Mas sebagai pemadam kebakaran responnya apakah serupa seperti itu atau beda-beda? Gimana? Pernah mendapatkan kejadian lagi nggak yang lain nggak ya? Iya, betul. Yang Ada anarkis Lebih juga. anarkis. Tidak sih selama ini belum ada lagi. Mungkin di Hanya- daerah ada beberapa di daerah yang semacam kayak ditumpukin itu. Ditimpukin itu ya, yang Oke. videonya pernah kita putar beberapa hari yang lalu ya. Semoga sih kedepannya nggak terjadi lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan Tapi masyarakat lebih mengetahui lah karena kita juga pemadaman akses ke jalan ke TKP tersebut juga kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Betul. Tapi yang juga di sini pengen aku tanyain, ini kan sambil kalau nggak salah Pak Dendi ini sambil bikin vlog juga kan tentang bagaimana fire rescue dan lain-lainnya gitu. Untuk masyarakat sebenarnya positifnya adalah kita jadi tahu gitu perjalanan yang ditempuh Iya. sama pihak pemadam seperti apa, kesulitannya di mana. Tapi untuk lisensi penayangan itu sebenarnya ada peraturannya nggak sih? Boleh nggak bikin vlog saat sedang bertugas gitu? Kalau untuk saya sendiri sih kalau emang menurut saya videonya sangat sensitif, saya izin dulu ke komandan regu saya apa pantas untuk dinaikin ke YouTube gitu. Oh jadi sudah izin dulu Ya, seperti sebelumnya? yang video ini kan saya lagi tuh udah ke komandan regu saya tapi ternyata viral, saya juga nggak tahu kan. Oh yang didorong ini ya? Iya, saya Karena juga nggak sebenarnya- nyangka. Sebenarnya bagus mengedukasi gitu kan. Jadi Betul. orang-orang tahu. Oke, Seperti apa ya? Tapi mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi karena mereka kan menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin. Iya. Jadi banyak kalian nggak tahu kendala-kendala yang mereka hadapi ya. Karena kan nyawa juga menjadi taruhan mereka ya. Terima kasih banyak Mas Dendi dan Mas Fikri. Dan setelah ini ada gadis-gadis cantik jelita yang akan bersama kita. Kenapa masalahnya? Ada masalah apa mereka? Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti Happy. Doa